Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Dia akan selalu menunjukkan segala keajaibannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, amin, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari dengan segenap hati katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih sungguh kita katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari mengangkat hati kita kepada Tuhan. Adil dan Benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat hati kita. Kita angkat tangan kita, menyatakan hormat kita kepada Tuhan. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya bagi anak domba. Mari mengangkat tangan kita, katakan Haleluya, haleluya. darahnya Tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. setiap lidah, Suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mengagukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan baik, coba lambai tangannya. Haleluya. Buktinya sampai pada detik ini Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita datang ke rumahnya. Itu adalah salah satu kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau bersuka cita atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia coba semua katakan kepada Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Kami percaya Engkau yang selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Dia baik, selamanya baik. He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. He is so good to you and me. Haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat kalah betapa besar kasih-Nya.
penolong hidup kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Jiwa kami ditebus oleh darah Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, yang terbaik pagi ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut hambanya, biarlah itu mendewasakan kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan semakin membuat kita mencintai dan memahami betapa besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh percaya kepadamu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
sembah Dia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang penuh kuasa, dan penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, biar itu berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Berkati pemimpin pujian, para pemuji pemusik, berkati semua kami yang melayani, dan berkati jemaat Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan. Perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau inginkan Tuhan, untuk Tuhan kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, khususnya di Gereja Pantekosta Tabernakel Logos. Di dalam nama Yesus Tuhan, pakai hamba-Mu dan berbicaralah seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan, kami silakan Roh Kudus untuk Tuhan memimpin ibadah pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-kuasa gelap roh jahat, segala pengganggu yang tidak mengacaukan konsentrasi kami patahkan dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Hanya roh Tuhan ada di tempat ini, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah pada hari ini, karena Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus yang percaya kepada Tuhan, katakan sama-sama, amin. Merdeka. Nah, berarti semua Indonesia ini. Bapak yang kasih Tuhan, kita sudah 79 tahun ya, kita menikmati kemerdekaan ini, tetapi belum semua sisi kehidupan kita mengalami kemerdekaan. Sekali lagi, 79 tahun itu sudah usia lanjut, tetapi masalahnya belum semua kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, sebab itu hari ini saya mau ambil satu tema yang tidak umum, tapi ini digerakkan di hati saya, yaitu tema tentang tips mengelola marah. Bagaimana kita anak-anak Tuhan juga perlu mengenali bagaimana kita mengelola amarah yang mungkin sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudara, jangan remehkan perihal amarah, karena amarah itu bisa mengikat kita loh. Amarah itu bisa menjajah hidup kita loh. Sedikit-sedikit marah. Kata orang Surabaya, gak ono gaene ngamuk. Loh ini bahaya loh saudara kasih Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah, itu bisa mengakibatkan dosa-dosa yang lebih besar. Jangan dipikir di tengah-tengah ibadah kita ini, seperti ini, semuanya baik-baik saja, tidak mungkin ada amarah. Jangan dipikir seperti itu. Amarah pertama yang saya perhatikan, bagaimana dua orang bersaudara, Kain dan Habel, sama-sama masuk hadirat Tuhan, sama-sama memberi persembahan, betul? Betul? Alkitab Bapak Ibu dan saya sama-sama memberikan persembahan, sama-sama beribadah. Tetapi bagaimana bisa Bapak Ibu tahu kisahnya? Ketika Kain merasa persembahannya tertolak, dia marah. Harusnya dia introspeksi, harusnya dia membenahi, tapi tidak. Yang dia lakukan dia marah. Dan dia lampiaskan marah itu dengan apa? Membunuh Habel. Adiknya tidak punya salah apa-apa. Dibunuh. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan dipikir kita semua aman-aman, itu amarah itu ada di luar sana. Tidak ada di dalam rumah Tuhan, no. Ada seorang hamba Tuhan bicara pada satu waktu, pastinya itu saya yang khotbah, tapi tim dalam pelayanan kami itu bukan ngerasani sih, terang-terangan. Masa Pak Fran aja dipakai, saya juga dipakai dong. Masa Pak Fran aja melayani dari desa ke desa, saya juga melayani dong. Dan waktu itu saya serahkan pelayanan ke dia. Dan dia bilang gini, Bapak Ibu jemaat, di rumah Tuhan di gereja tidak ada setan. Siapa ngomong? Tuhan masuk ke rumah ibadah. Tuhan masuk ke bait Allah. Dia usir apa? Yang diusir apa Bapak Ibu? Ada orang sini? Yang diusir siapa?
Di mana setan diusir Yesus? Di mana? Di bait Allah. Hati-hati, kita mungkin diam di tempat ini, duduk mendengarkan khotbah, memuji menyembah. Tetapi kalau hatimu panas, karena tadi ada peristiwa, ada masalah. Sebelum kau datang ke rumah Tuhan, dan kau tidak selesaikan, amarah itu terus bergejolak, maka kau tidak akan mengalami damai sejahtera. Artinya engkau sedang dijajah, diikat oleh kemarahan. Saya pernah satu waktu mengantar anak saya sekolah di Widya Mandala, mampir ke sebuah minimarket, Alfamart gitu. Waktu itu masih pagi dan anak saya suka minum Fristin. Kita beli Fristin. Semuanya berjalan dengan lancar, gak ada orang sama sekali. Dan ketika saya mau berangkat dari Alfamart, dari depan itu lari-lari seorang bapak, lari-lari, pakai baju biasa. Dia langsung gebrak mobil saya, dia minta uang parkir. Saya datang sepi, saya pulang sepi, dan tulisannya jelas gratis, bebas parkir. Tapi ketika saya melaju, lari-lari, dia gebrak, dia pukul mobil. Bapak ibu yang laki-laki, yang perempuan mungkin enggak. Ketika mobilmu, motormu digebrak, kira-kira gimana sih? Ada yang emosi enggak? Ada yang jengkel. Kenapa? Enggak tahu masalahnya, tahu-tahu digebrak. Saya pendeta, saya turun Bapak Ibu. Kenapa kamu pukul mobil saya? Dia bilang minta uang parkir, minta ya minta, tapi jangan pukul mobil. Uang saya datang nggak ada kamu, tulisannya bebas parkir, kamu lari dari depan sana, gebrak mobil. Akhirnya terjadi satu perselisihan. Pendeta itu punya tangan, betul? Bapak punya tangan, betul? Tangan saya langsung pegang lehernya, dia tak cengkring, cek. Tak cengkewing itu tukang parkir. Dia bilang, saya orang suku yang dekat pulau di sini, tahu artinya itu? Saya nggak takut, ini rumah saya. Saya cengkewing lagi. Apa akibatnya? Saya ngantar anak saya ke sekolah dan saya menuju ke gereja di Jalan Embong Sawu. Saya tidak bisa pimpin doa. Gak bahaya tak? Pemimpin doa ada di ruang doa, tidak bisa pimpin doa. Kenapa? Hatinya itu gemuruh. Kenapa? Dijajah oleh amarah yang baru saja saya alami dalam perjalanan menuju gereja. Di tengah-tengah saya pimpin doa, tetap tidak bisa naik. Bapak Ibu yang berdoa tahu ya, nggak bisa naik itu nggak enak ya. Kok bisa naik-naik gitu. Akhirnya kira-kira hampir 30 menit, saya berhenti. Stop! Teman-teman doa saya bingung, kenapa Pak Fran stop? Saya harus selesaikan ini dulu. Saya cerita kasus tadi itu, ya tidak saya ulangi ya. Saya cerita, oh ada harus kita tidak bisa naik pujian penyembahan karena ada amarah. Saya dijajah, dikuasai amarah. Dan saya bilang buat teman-teman, saya minta ampun. Saya pendeta, saya berdosa. Nanti pulang saya selesaikan. Waktu itu ada teman doa yang nurut mobil saya. Dia ikut ya. Dan akhirnya ketika saya berjanji, baru berkomitmen menyelesaikan amarah saya, luar biasa. Kita memuji menyembah, lawat Tuhan, Tuhan dahsyat. Hadirat Tuhan luar biasa. Kenapa? Kita merdeka. Kita bebas dari amarah. Ketika jemaat tempat ini hatimu bebas mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saya percaya engkau mungkin bisa marah, tapi engkau tidak akan dikuasai oleh roh amarah. Pulang dari doa itu, niatan itu saya genapi. Mungkin saya pernah bersaksi tempat ini. Pulang dari rumah saya mampir ke Beratang Binangun, saya mampir ke Alfamart itu, dari jauh Pak parkir itu lihat saya, lari. Jadi kita kejar-kejaran, lari. Saya bilang, Pak sini Pak, dia lari terus. Kenapa? Tadi pagi dicengkewe. Dia pikir ini orang ini masih balas dendam ini. Padahal saya datang untuk berdamai. Karena di ruang doa saya komitmen saya berdamai dengan orang itu. Akhirnya singkat cerita saya rangkul orang itu. Dari parkir kira-kira 5.000 saya kasih 10 kalinya. Saya kasih ngomban. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan remehkan amarah itu. Ada di jalanan, di perparkiran. Amarah itu bisa ada di rumah saudara. Amarah itu juga bisa terjadi di gereja. Ketika kita sedang memuji, melawan. Tidak ada lawatan Tuhan ketika kita sedang memuji. Kenapa? Ada amarah yang belum terselesaikan. Bapak Ibu, harian itu saya suka lihat YouTube. Di YouTube itu banyak kejadian. Orang melawan arus. Yang melawan arus justru yang marah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Google, di YouTube. Langgar lampu merah. Ditegur, dia yang marah. Ada lagi, langgar marka jalan. Diingetin, bukannya minta maaf, tetapi dia yang lebih power, khususnya yang namanya mak-mak. Ya, the power of mak-mak. Tahu? Surga ada di telapak kaki ibu. Tetapi mak-mak itu tuh ternyata itu ya luar biasa loh. Sudah tahu salah. Ada seseorang itu lagi berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba ada mak-mak itu entah bagaimana naik motor dia tabrak ini di pinggir jalan loh. Pemuda ini. Ketika ditabrak terjerungup. Yang marah itu maknya. Maknya marah. Kamu kok menepi di pinggir jalan? Loh masa menepi di tengah jalan? Di mana-mana menepi di pinggir jalan. Maknya marah-marah. Saya bilang Indonesia ini mak-mak ini luar biasa ya. Yang ketawa-ketawa mungkin ngalami ya. Saya ngalami mau terapi sama Bu Ani. Mau terapi dari samping jalan di Tropodo. Mak-mak keluar dari jalan. Lah karena saya takut dia nabrak saya cuma bel 2 kali tintin. Maksudnya 2 kali tuh. Ada saksinya Bu Ani. Maksudnya ingetin ada aku loh. Dia cegat saya di berapa meter di depan. Dia cegat dengan gagah dia bilang, apa kamu? Waduh, pendeta dilawan mak-mak ya mikir juga ya. Nanti kalau ada jemaat lewat ini Pak Fran ini gegeran mak-mak ya. Jadi ada Bu Ani bilang, sudahlah Pak, ini tapi mak kurang ajar loh ini Pak. Saya ngingetin dia, justru dia yang marah. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari hari ini kita belajar. Marah itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan. Banyak contoh Alkitab. Mau Kain marah. Mau Ayub. Kurang apa Ayub? Orang benar, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub bisa marah ketika saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya itu justru menuduh, menghakimi dia, fasik dan sebagainya. Bahkan terlintas kalau kita baca di kitab Ayub. Ayub juga marah kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang punya masalah, jemaat Tuhan. Dan sudah berdoa, sudah datang ke gembala, sudah datang ke pendoa, sudah didoakan, dan masalahnya enggak selesai. Akhirnya dia marah. Enggak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang lanjut ya. Enggak Tuhanan. Oh, bahaya loh kalau kita ngomong gini, enggak Tuhanan. Bapak Ibu, mari kita anak-anak Tuhan harus hidup takut akan Tuhan dan betul-betul belajar dari firman Tuhan. Apakah marah itu bisa dibiarkan? Lucunya beberapa kali saya melihat orang yang marah-marah naik mobil di jalanan, ditulisan di kaca mobilnya apa? Immanuel. Tulis kacanya Immanuel. Berani-beraninya tulis Immanuel tapi hidupnya tidak Immanuel, tidak Allah menyertai dia, tetapi roh jahat kuasa gelap. Apa gak malu-maluin nama Tuhan seperti ini? Sekali lagi, marah itu memang manusiawi. Mulai kecil pun kita belum bisa berbahasa, berbicara. Bayi itu sudah mulai marah. Kenapa? Ketika waktunya kencing, mamanya lupa basah. Apa yang dilakukan?
Nangis. Nangis itu marah. Apalagi kalau udah kecil-kecil, ada bayi gitu ya. Tidak diperhatikan, haus, waktunya minum susu, tidak dikasih susu, nangis. Mulai bayi sampai kita meninggal, seringkali amarah itu membuat emosi kita berkobar-kobar. Hari ini ya saya ingin coba secara cepat ya, kita belajar tentang marah apa yang Alkitab katakan. Ingat, marah yang tidak dikelola dengan baik, dengan cara Alkitab, marah itu bisa berpotensi menjadi dosa. Sekali lagi, marah yang tidak dikelola dengan baik, itu akan berpotensi menjadi dosa. Contohnya tadi sudah kita lihat, kita dengar, Kain. Marah, akhirnya dia membunuh. Betul? Marah, akhirnya dia menghabisi adiknya. Hari ini kita belajar Mazmur pasal 4 ayat 5. Mazmur pasal 4 ayat 5. Ini yang Tuhan sampaikan, ada banyak cerita marah, tapi yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk jemaat dan untuk saya pagi hari ini, Mazmur pasal 4 ayat 5 atau ayat 4. Saya bacakan, Bapak Ibu bacakan bersama, ada di layar 3, 2, 1. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, Selah. Sekali lagi, biarlah kamu marah, boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Berkata-katalah dalam hatimu ketika engkau marah itu, berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetap diamlah, Selah. Saudara, susah enggak? Marah tapi tidak berdosa. Memang tidak mudah. Perhatikan kata Selah. Selah itu artinya jeda. Kalau dalam musik interlude. Itu atau dikatakan pause. Berhenti sejenak. Untuk apa? Kita baca firman suruh berhenti sejenak. Supaya kita bisa merenungkannya. Supaya kita bisa memperhatikannya. Supaya ketika kita baca dengan suara, adik-adik ya, kalau baca firman, usahakan dengan bersuara. Kenapa? Ketika kita bersuara baca firman, telinga ini mendengar. Ketika kita mendengar firman yang kita bacakan dengan bersuara, saya percaya itu lebih positif daripada kita baca tanpa suara. Ya, di sini sekarang ada di zaman ini Alkitab bersuara. Jadi ketika kita baca perlahan-lahan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, tidak mudah. Tetapi ini yang Tuhan mau. Ya, kalau dalam bahasa NKJV, New King James Version, dia tidak pakai tetapi. Bahasa Indonesia enak pakai tetapi. Kalau tetapi itu bahasa Inggris but, BUT, betul. NKJV tidak pakai, tetapi dia pakai and. Ya, be angry, and. Artinya, marahlah dan jangan berbuat dosa. Artinya, pada satu rentang waktu yang sama, waktu engkau marah, engkau jangan berbuat dosa. Artinya apa? Begini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita semua punya tangan, betul? Kita semua punya kaki, betul? Kita semua punya mata, betul? Kita punya mulut. Ketika kita marah, supaya kita tidak berdosa, kendalikan matamu. Loh, kenapa Pak Frans? Engkau berhadapan dengan seseorang, waktu engkau berselisih, matamu mendelik melotot. Kira-kira musuhmu gimana? Melotot juga. Ya, ikut melotot. Melotot demi melotot, akhirnya pelotot-pelototan. Ya. Ketika kita marah, kendalikan panca indera kita, termasuk mata. Yang paling bahaya apa? Apa ini? Mulut. Orang selalu bilang cangkem. Ya.
ketika kita tidak kendalikan, kan dari mulut ini keluar kata-kata yang melukai. Mentang-mentang kemarin makan babi di Verwenen, ada pameran babi dari Jakarta, keluar kata-kata babi. Di Verwenen hari ini terakhir, di mana saya berjemaat, hari terakhir orang makan babi panggang, makan kue tiaw, aduh, walaupun mahal mereka beli. Ketika kita marah, tadi pertama mata harus kita kendalikan, yang kedua mulut. Ketika kita tidak mengendalikan mulut kita dengan baik, maka kata-kata kita melukai. Dasar gop. Nah, jangan diteruskan. Ibu saya almarhum bilang, Frans, kamu kalau marah sama adikmu, sama keluargamu, jangan pakai kata-kata goblok. Kasihan itu kutuk. Ya betul Maya, aku bertobat, aku mau berusaha tidak keluar kata-kata itu. Pakai kata lain Frans, kata mama saya. Apa Ma? Pakai aja botol. Apa artinya? Bodoh dan tolol. Bodoh aja Ma. Lebih kejem Ma. Saya sudah bilang goblok, kata mama saya, jangan, botol itu lebih enak. Bodoh dan, aduh jangan ditiru ya. Marah itu boleh, jangan berdosa. Jangan marah sampai Anda berdosa, sehingga mengeluarkan kata-kata kotor. Kata-kata itu melukai hati orang, menyakiti. Saya lagi belajar Bapak Ibu. Dan tadi malam, kemarin bukan malam sih, siang. Itu saya senyum-senyum, kenapa? Saya lagi belajar untuk mengendalikan kata-kata. Waktu ada sesuatu hal yang saya lihat tidak sesuai dengan hati saya ngomong, tadinya saya ngomong, kiri. Kalau kita orang mengemudikan, ya orangnya ke kanan aja, padahal di kiri itu kosong. Dan kita buru-buru waktu, kita mesti ngomongnya apa? Kiri, kan gitu tuh. Saya rubah, kiri. Kata istri saya, lulus sini. Nanti bilang, stop. Guru stop sudah nabrak, repot nanti ya. Kan stop, kan gitu toh. Istri saya bilang, stop. Ya sudah mulai belajar lah. Kita harus belajar. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan, maka itu lebih bahaya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan dari kisah Mazmur ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kisah Mazmur ini, pasal ini, kalau Bapak Ibu pelajari, ini dibuka dengan Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom. Siapa Absalom? Anak kandungnya. Kenapa Daud lari dari Absalom? Karena Absalom membuat satu kudeta. Dia mendekati para petinggi dan rakyat-rakyat Israel, pentolan-pentolanya. Dia dekati, dia pura-pura baik untuk apa? Untuk menjatuhkan ayahnya, untuk mengkudeta ayahnya Bapak Ibu. Ketika kita berselisih dengan pegawai kita, tidak susah menyelesaikannya. Mungkin kita tinggal memecat PHK, betul? Ketika saya atau saudara mungkin berselisih dengan pemimpinmu di perusahaan, ya kamu keluar. Ketika ada jemaat berselisih, mungkin dia bisa dengan gembalanya, ya dia lepas tidak berjemaat. Tetapi saya ingin sampaikan, ketika kita berselisih dengan anggota keluarga kita, itu kita ada bekas anak, dan tidak ada bekas papa atau bekas mama. Setuju? Setuju? Tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu. Ini sulit yang dialami oleh Daud, anaknya sendiri. Bukan hanya mengkudeta anaknya sendiri, juga mengumpulkan gudik-gudik papanya. Dan melakukan tindakan tidak senonoh di atas loteng, ditonton. Wajar gak Daud marah? Wajar. Tetapi penulis firman ini Daud sendiri. Be angry.
diri and do not sin. Meditate within your heart on your bed and be still. Ini rahasia yang Daud temukan ketika dia dilukai oleh anaknya Absalom. Pertama, bagaimana Daud mengelola marah tapi tidak berdosa. Ya, sekali lagi, pegawai bisa kita pecat, tentara bisa kita pecat, teman bisa kita hindari, tetangga atasan kita bisa menghindari. Tetapi keluarga sendiri ketika kita berselisih dengan keluarga, tidak mudah kita bilang tak pecat kamu, tidak mudah. Saudara yang dikasihi dengan Tuhan, ketika Absalom mempermalukan ayahnya, yaitu Raja Daud, ketika Absalom merendahkan ayahnya dengan membuat tidak senonoh dengan gundi-gundi ayahnya, Absalom itu sangat kurang ajar. Sungguh sangat wajar kalau Daud marah. Tetapi sekali lagi, apa yang dilakukan Daud? Yang pertama, Daud pergi dari Yerusalem. Kenapa? Di Yerusalem, di ibu kota kerajaan Israel, di situ Absalom melukai hati Daud. Sehingga Daud merasa dilukai luar biasa. Nasihat pertama dari firman Tuhan yang diajarkan melalui Raja Daud, pergi tinggalkan tempat di mana engkau punya masalah. Halo? Pergi tinggalkan tempat di mana engkau sedang bermasalah. Kenapa? Ketika kita tidak pergi, itu akan membuat emosi kita yang terekam di tempat itu akan terus naik, naik, dan naik. Daud tidak mau. Dia tinggal di Yerusalem, melihat anaknya. Ingat, Daud masih punya pasukan, setuju? Daud masih punya tentara, setuju? Daud masih punya pengikut, setuju? Daud bisa melawan. Tetapi enggak. Yang dia lakukan ketika dia marah, dia pergi. Pengendalian diri dari Daud itu luar biasa. Daud memikirkan dampak untuk orang yang lebih banyak, yang lebih luas. Kalau dia melawan, dia perang, dia melibatkan rakyatnya, dan yang terutama anak kandungnya sendiri bisa saja mati di tangan Daud. Bisa saja meninggal di tangan Daud. Raja Daud sangat memahami, bila dia marah, dia tidak pergi dari Yerusalem, tempat di mana dia bermasalah, mungkin tangan dan kakinya ikut. Mungkin mulutnya ikut keluar kata-kata. Kita tidak melihat di Alkitab, Daud mengucapkan kata-kata kotor untuk Absalom. Bahkan sebaliknya, Daud bilang, kalau kau lihat anakku, jangan mendatangkan tangan. Oh, ini luar biasa sikap orang tua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, poin yang pertama, kenapa Daud meninggalkan Yerusalem? Untuk mengendalikan dan menguasai seluruh panca inderanya, mulutnya, matanya, tangannya, kakinya, agar terkendali sehingga Daud tidak ringan tangan, sehingga Daud tidak mengumpulkan pasukannya dan mulai melawan anaknya dan akan berakibat yang lebih fatal, bahkan mungkin dia bisa membunuh darah dagingnya. Saudara kasih Tuhan, pesan firman Tuhan, jangan marah sampai membuat engkau berdosa. Jadi kalau kita mesti marah, kelola amarah kita dengan cara ikat tangan kita. Kendalikan, maksud saya, tangan kita. Kendalikan mulut kita. Kendalikan mata kita. Kendalikan kaki kita. Maka kita tidak gampang-gampang plak. Kita tidak gampang-gampang tendang. Karena setelah kita ikat tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, saya percaya engkau tidak sedang melukai orang yang bermasalah dengan engkau. Saya belajar dari kisah Daud ini.
Apapun yang Bapak Ibu alami, mari ikat tangan kaki panca indera kita, supaya kita tidak berdosa. Kalau tidak bisa tahan, pergi dari tempatmu. Masalahnya situ, pergi. Ketika kita tidak pergi di tempat di mana kita punya masalah, seringkali yang terjadi itu berantem. Bapak Ibu bisa lihat YouTube kok. Orang-orang gegeran di jalan tol, mau masuk pintunya satu rebutan, gegeran, serempetan, dan tetap situ, masalahnya pasti akan naik, tensinya pasti akan naik. Tetapi ketika kita tinggalkan tempat itu, saya percaya tensi akan mulai turun. Kita mulai bisa mengelola emosi kita. Sekali lagi pesan yang pertama, kalau engkau harus marah, marahlah jangan berdosa. Caranya, tinggalkan tempatmu, tinggalkan semuanya, dan mulai kuasai tangan, kaki, panca indera, mata. Jangan tinggalkan sambil melotot. Aku tinggalkan apa tak pelototi, ya masalah. Koko saya loh, pernah melotot sama beberapa orang di mobil kijang di dekat Sono Kembang. Hanya bukan melotot, melihat saja. Orang satu kijang itu ngamuk kabeh. Dan koko saya dipepet motornya di Jalan Panglima Dirman dan mau dipukul, bahkan dikasih pistol ditaruh di kepalanya. Pistol beneran. Pistol itu dingin Bapak Ibu. Sejak itu koko saya itu terkencing-kencing dan tidak pernah mau cari masalah di jalan. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Gara-gara melotot, melihat. Sering kan kita, apa dolok-dolokan. Jangan bilang ini, aku udah moto kok, pasti masalah. Kalau dia bilang, apa dolok-dolokan, ya wes tak nyingkir, pasti gak jadi masalah. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, masuk kamar dan renungkan di hatimu secara mendalam. Be angry and do not sin. Meditate. Meditate itu renungkan dalam hatimu di atas tempat tidur. Berarti tempat tidur di dalam kamar. Tuhan mau kalau engkau punya masalah atau sedang punya masalah, supaya hati itu tidak panas. Yang pertama tinggalkan tempat itu, kendalikan panca inderamu. Yang kedua, masuk kamar. Supaya engkau tenang. Jangan ada di luar. Ada seorang bapak luar biasa, dia marah masih muda, jam 9, jam 10 malam saya dipanggil untuk berdoa. Saya datang ke Surabaya Barat sana, saya tanya masalahnya apa. Gini loh Pak Frans, suami saya enggak mau keluar dari kamar. Loh kenapa? Marah. Tak pikir ya mungkin betul juga setelah saya tahu ceritanya. Ceritanya gini, apa Cik? Aku ketahuan WA-an sama temennya, sahabatnya. Waktu kita mau pergi ke kota dari Surabaya Barat, waktu itu belum ada Pakuwon Mall. Nah, ini suamiku, ini temennya, aku di belakang. Terus, ya aku WA-an, goda maksudnya. Ngerayu sahabatnya koncoku, koncone suamiku. Loh koncone suamiku bilang, ini cewek siapa ya? Kok suka goda-goda aku? Terus suaminya lihat, dia lihat itu WA, nomor WA-nya, nomor HP-nya istrinya. Belum ada WA itu. Nomor HP istrinya. Terus dia lihat kaca, dia marah sama istrinya, dia putar balik. Ya pantas lah laki-laki mana yang enggak marah? Kamu goda sahabatnya, ngerayu-ngerayu, satu mobil lagi. Akhirnya suaminya marah, masuk kamar, enggak keluar. Saya bilang, ya benar dia enggak keluar. Kalau dia keluar, kamu ditendang. Kalau dia keluar, kamu dilukai dengan kata-kata. Kalau dia keluar, kamu dikaplok. Akhirnya saya doakan aja, singkat cerita, beberapa waktu kemudian, mereka itu bisa nyaman, satu mobil damai, tidak divorce. Saya bilang itu kemurahan Tuhan. Aku bilang, jangan buat lagi ini ya, kamu sudah melukai. Jadi putusan suami itu betul masuk kamar, diam, dia kontrol emosinya. Laki-laki mana yang tidak jengkel? Jengkel sekali loh. Tapi ini luar biasa pengendalian diri. Daud juga seperti itu.
Daud bilang, meditate within your heart on your bed. Masuk kamar, meditate, renungkan. Waktu engkau merenungkan, engkau akan dapat wawasan. Waktu engkau renungkan, engkau dapat solusi. Waktu engkau renungkan, engkau dapat satu ketenangan dan kedamaian. Tapi waktu engkau ada di dalam masalahmu, engkau akan panas hati, engkau akan emosi. Tidak ada damai sejahtera. Engkau bahkan tangan kakimu bisa tidak terkendali. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sudah ngalami. Bagaimana saya emosi dengan hanya tukang parkir. Tak cengkewing. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini, mari kita belajar menguasai diri. 2 hari lalu, saya sedang menyiapkan ini. Saya ini kalau menyiapkan tentang sabar, diuji kesabaran saya. Saya menyiapkan tentang marah, diuji amarah saya. Mau masuk rumah, anak saya nyetir, di depan tuh ada orang bongkar gas LPG 3 kilo. Dan itu bukan tempat bongkar, karena itu jalanan umum. Dan kami sama sekali tidak bisa lewat, anak saya keburu mau ke kantor. Akhirnya kita tunggu. Ditunggu-tunggu, enggak pergi-pergi itu. Dia tetap nurunkan barang, padahal masih banyak itu di balai mobil itu, berapa lama nurunkan. Akhirnya anak saya beltin sekali. Di bel, dia cuma lihat, akhirnya dia turunkan lagi orang-orang itu. Karena tidak direspon, kita sudah lama 2 kali ngebel, tintin. Dia lihat gini, orangnya itu yang turunkan barang, terus dia begini. Aduh capek deh. Rasanya itu mendidih di hati. Bukan lagu Kristen, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, itu cinta Tuhan. Tapi ini enggak, mendidih di hati karena dia ngejek. Akhirnya saya turun, saya bilang, kami ini berusaha sabar, ya, berusaha tidak marah. Tapi nek lihat kelakuanmu kayak gini ya mau nggak mau marah. Langsung keluar pemiliknya usaha itu, dia nyembah-nyembah saya. Aku bukan soal disembah, tapi sopir ini kurang ajar. Ya, kita sudah nunggu, dia tidak selesai. Dibel sekali, yang kedua ya, dia ajukan. Dibel yang kedua kali, dia tambah bersedaku gini loh. Di mobilnya, di baknya dia begini, kan nyelelek tuh orang Surabaya bilang. Saya bilang kurang ajar ini, saya bilang. Tapi setelah saya bilang gitu, dengan emosi, saya balik ke rumah saya, kan rumah saya kira-kira 30 meter dari situ, saya balik, saya bilang, lain kali jangan seperti gini ya. Ini orang tua, ini bisa emosi. Ya, tolong kita kerjasama. Ya Pak, minta maaf, minta maaf. Seringkali kita gitu, pengen tidak marah, kita diuji dengan kemarahan. Tapi firman Tuhan bilang, yang pertama tinggalkan, ya. Yang kedua Tuhan mau masuk kamar. Kenapa kita masuk kamar? Kita bisa berdoa, bisa minta tolong Tuhan, diteduhkan hati kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki ketika kita punya masalah. Dikatakan be still. Be still itu diamlah. Artinya diam itu jangan ambil keputusan tindakan apa-apa. Waktu engkau marah, jangan ambil keputusan tindakan apa-apa. Waktu engkau marah, serahkan pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, 6 dan seterusnya. Biar Tuhan yang berperkara. Pembelamu, pembela saya adalah Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ikut-ikutan emosi, tidak perlu ikut-ikutan marah. Supaya betul-betul kita mengisi kemerdekaan ini dengan betul-betul merdeka. Merdeka dari amarah, merdeka dari kedagingan, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari hidup lama. Kita harus hidup baru, betul-betul merdeka. Roh kita merdeka, jiwa kita merdeka, pikiran kita merdeka. Jangan kita hidup 79 tahun merdeka, tapi roh kita, emosi kita masih dijajah, penuh dengan amarah. Kemarin saya lihat, baca dalam satu tayangan, sebetulnya Indonesia itu dijajah Belanda bukan 350 tahun. Belanda memang masuk Indonesia 350 tahun. Tetapi di sekitar 1900, bahwa terbentuk VOC, institusi itu baru mulai terjadi
peperangan-peperangan ke kerajaan. Tapi itu pun dia belum menguasai seluruh kerajaan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau ada orang bilang Belanda menjajah 350 itu tidak benar. Tapi bukan kita sering dengar, kita sudah dijajah Belanda 350 tahun, Belanda sudah keluar dari Indonesia, tapi hati kita, emosi kita seperti orang terjajah. Betul? Mari hari ini kita betul-betul bebas, minimal bebas dari kemarahan. Caranya, pertama, tinggalkan tempat yang membuat engkau emosi. Dan ikat tangan kaki kita, panca indera kita, supaya kita diikat di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ketika kita mengalami amarah itu, mari kita masuk kamar, kita berdoa, kita diam di kaki Tuhan. Kita minta Tuhan turut berperan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah diam. Artinya, serahkan semua pada Tuhan. Jangan bertindak mendahului Tuhan. Kata diam itu mengandung berserah pada rencana Tuhan. Kata diam itu mengandung sabar menanti kehendak Tuhan. Kata diam itu percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Mazmur 37 ayat 5-9. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Serahkanlah hati pada Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaranmu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Berhentilah marah. Dan tinggalkanlah pesan hati itu, panas hati itu. Jangan marah, karena marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari Bapak Ibu, jangan kita pegang firman, oh Pak Fran boleh marah, Yesus saja marah. Kalau engkau pakai prinsip Yesus saja marah, maka engkau hidup seperti Yesus. Setuju? Jangan dualisme. Engkau hidup secara manusia, tapi kau pakai firman Tuhan, Yesus saja marah. Kamu mau berkorban seperti Yesus di atas kayu salib? Ada mau berkorban menderita seperti Yesus, ditempeleng, ditombak? Ada mau berkorban seperti Yesus direndahkan? Mari, kalau kita mau pakai penerapannya, kita lakukan semua. Jangan bilang Yesus saja marah, jadi pendeta boleh marah. Boleh. Pendeta itu termasuk saya harus hidup seperti Tuhan. Kalau saya belum hidup seperti Tuhan, saya tidak mau klaim Yesus saja marah. Tangkap maksud saya Bapak Ibu ya. Halo? Tangkap maksud saya Bapak Ibu? Engkau boleh ambil, tapi engkau hidup seperti Kristus. Pak Fran, Yesus gondrong gak cukur, kau gitu hidup seperti Yesus. Kemana-mana jalan kaki, jangan naik mobil. Betul? Mau seperti Yesus hidupnya gondrong katanya, tapi kemana-mana minta gojek, minta grab, jalan kaki. Bisa tahu maksud saya Bapak Ibu ya? Jangan separuh-separuh. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kesimpulannya, marah itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan marah itu lepas kendali. Sekali lagi, marah itu manusiawi. Mulai bayi pun marah itu dialami oleh bayi. Tapi jangan biarkan marah itu lepas kendali. Engkau harus mengelola rasa marah, saya pun harus mengelola rasa marah. Jika kita tidak bisa menahannya, temui tempat lain yang membuat hatimu jadi lebih dingin, lebih tenang. Dan berdoalah di sana. Dan yang ketiga, percayakan semua kepada Tuhan. Dia sanggup dan mampu menyelesaikan setiap perselisihan. Dia mampu menyelesaikan setiap amarah emosi kita. Dia mampu, dia sanggup membuat hatimu lebih tenang, lebih damai. Di situ engkau akan mengalami kemerdekaan. Saya percaya orang-orang berhasil mengendalikan diri, sesungguhnya dialah orang-orang yang sudah merdeka. Dialah orang-orang yang berkemenangan. Dan dialah orang-orang mewarisi negeri. Yang setuju, yang percaya sama saya, dengar firman Tuhan ini, dan mau mendengar dan melakukannya, katakan sama saya, amin. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya undang pemusik, kita punya satu pujian. Saya akan berdoa Bapak Yesus, jika ada umatmu pagi hari ini,
yang mendengar dan menangkap kebenaran firman-Mu. Dan posisinya mereka sedang dilanda amarah. Baik amarah kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada teman, kepada pegawai, kepada atasan, kepada sesama. Mungkin mereka amarah kepada Engkau. Hamba berdoa, ampuni mereka, ampuni kami. Biarlah kami meniru apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tinggalkan tempat masalah itu. Dia masuk kamar. Dia mencari tempat yang tenang. Dia berdiam diri bersama Tuhan. Dan dia serahkan semua, dia percayakan bahwa Tuhan sanggup menolong, menyelesaikan pergumulannya Raja Daud. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada sulit. Berkati jemaat Tuhan tempat ini. Merdekakan mereka dari hawa nafsu kedagingan, dari amarah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Jangan sesali apa yang terjadi, yang sesali. Kita menapak ke depan. Kita menapak ke depan. Jalani hidup ini bersama Yesus Tuhan. Amin. Betapa ku menyadari. Ayo jemaat, sadari dalam hidup ini Tuhan sudah membuat rancangan yang terbaik. Karena Tuhan mengasihi kau dan mengasihi saya. Izinkan Tuhan menyentuh. Izinkan firman Tuhan menyentuh. Izinkan pujian penyembahan menyentuh. Roh Kudus menyentuh. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku. Tidak lagi emosi, tidak lagi egois. Hidup yang baru, hidup rendah hati, hidup yang sabar, penuh pengendalian diri. Amin, haleluya. Kau membentuk bencana hati Bapakku. Ajarku mengerti sebuah kasih. Amin. Yang selalu memberi bagai air mengalir. Yang tiada katakan Bapa, sentuh hati. Demi nama Yesus dan dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bicara. Sekalipun kami tinggalkan tempat ini, selesaikan ibadah ini, Roh Kudus bicara supaya kami penuh pengendalian diri, supaya kami mau berdoa duduk diam, mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami seluruhnya, tidak ada yang dikecualikan. Bapa, saya kembalikan. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menegur kami
Itu tandanya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan sangat peduli akan kami Tuhan. Biarlah hidup kami semakin diubahkan, biarlah hidup kami semakin diserupakan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan bagi setiap kami untuk supaya Tuhan hidup kami ini semakin hari semakin menjadi lebih baik, semakin lebih menyerupai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkat dan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan senantiasa atas beliau bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati beliau dalam segala pelayanan dan segala pergumulannya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi kekuatan dan penolong bagi dia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengundang dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Hendrata untuk memimpin kita dalam. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan bangsa ini. Sampai pada hari ini, bangsa Indonesia memperingati yang ke-79. Ajari kami terus Tuhan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh memerdekakan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk terus kami dapat menguasai diri. Untuk tidak marah menjadi lifestyle kami. Tapi sungguh-sungguh kami lebih hari, lebih menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa. Kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh saya berharap jangan ada seorang pun yang melewati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus bukanlah sebuah mitos. Perjamuan kudus adalah sebuah kesungguhan kehidupan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk kita menikmati lawatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar menjadi serupa dengan perjalanan kehidupan-Mu Bapa. Ajari kami terus Tuhan. Setiap kali kami makan dan minum roti, tubuh dan darah, kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik pagi ini. Saya persilakan untuk petugas persembahan, persiapkan kantong-kantong yang ada. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan, segala perkara kami tanggung di dalam Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dengan kasih Kristus, saya mohon Bapak Frans untuk maju di depan menutup ibadah kita. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya tetap percaya Tuhan. Tetap percaya tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah ibadah kami Bapa di surga. Terimalah pujian penyembahan,
apa saja yang kami kerjakan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau membalaskannya dengan memberkati setiap kami jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengisi ibadah pagi hari ini. Baik itu para pendoa syafaat, baik gembala, baik para pemuji, pemain musik, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, persembahan pujian dari anak-anak sekolah Betel, pengurus-pengurus multimedia, semuanya tidak terkecuali hamba berdoa, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah kehadiran mereka. Bahkan bila mana ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sudah sembuhkan demi dan di dalam nama Yesus. Kami diberi kekuatan, yang sedang ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Yang hatinya bergejolak, Tuhan tenangkan, damai sejahtera, shalom ada di dalam kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Hamba berdoa, berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, semua diberkati. Yang bekerja, yang melayani seminggu ke depan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan berkat. Minggu depan mereka boleh kembali ibadah di tempat ini. Dan aku berdoa, jikalau ada yang biasa hadir gak hadir pada hari ini, Tuhan Engkau tahu keberadaan mereka. Yang keluar kota, Tuhan tolong mereka diselesaikan dalam urusannya. Yang ada di dalam kota tapi sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang ada halangan, Tuhan angkat halangan mereka demi dan dalam nama Yesus. Minggu ke depan mereka boleh kembali bersama-sama memuji, mengucap syukur. Hamba secara khusus berdoa memberkati gereja Pantai Costa Logos, diberkati untuk menjadi berkat. Apa saja yang dikerjakan oleh gereja ini, Tuhan tahu, Tuhan catat, Tuhan tambah-tambahkan berkat, hikmat, kemurahan, menyertai seluruh pengurus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika GPT Logo diberkati, tetangga-tetangga kiri kanan kami diberkati. Kami memberkati RT RW, pengurus-pengurus daerah tempat ini, semua diberkati Bapa. Kami bersyukur ada tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini, jauh dekat lindungi perjalanan kami. Ada ke pelayanan berikutnya, ada ke rumah, ada tujuan-tujuan lain. Hamba pastikan tangan kanan kuat Tuhan menopang mereka, menggandeng mereka, menyertai mereka sampai di tujuan. Bahkan nanti sampai pulang ke rumah tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Kami angkat kedua tangan untuk terima berkat sebelum kepulangan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kami dan kami lebih menikmati damai sejahtera Allah. Dan sinar kemuliaan wajah Allah dipancarkan dari surga. Dan semua kami menikmati kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pulang dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Pulang dan terimalah pengampunan, penebusan, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita. Pulang dan terimalah penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus. Mulai siang ini sampai selama-lamanya engkau diberkati Tuhan. Yang terima berkat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang.